Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah kita pernah menjadi saksi? Memberikan kesaksian itu membutuhkan keberanian dan kejujuran. Seorang saksi dituntut berkata jujur. Ia harus berani menyuarakan kebenaran, bahkan siap dengan segala risiko dan konsekuensinya. Kesaksian itu bisa diwujudkan dalam perkataan dan tindakan atau perbuatan. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yohanes Pembaptis menjadi contoh nyata bagaimana menjadi saksi kebenaran itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 20 April Pekan Paskah yang kedua. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, bersemangat, penuh berkat, dan sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga misteri Paskah Putramu yang kami kenangkan dalam perayaan suci ini menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah kita pernah menjadi saksi? Memberikan kesaksian itu membutuhkan keberanian dan kejujuran. Seorang saksi dituntut berkata jujur. Ia harus berani menyuarakan kebenaran, bahkan siap dengan segala risiko dan konsekuensinya. Kesaksian itu bisa diwujudkan dalam perkataan dan tindakan atau perbuatan. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yohanes Pembaptis menjadi contoh nyata bagaimana menjadi saksi kebenaran itu. Ia menyuarakan kebenaran dengan berani. Ia memberikan kesaksian tentang Yesus dengan jujur, dengan tegas. Yohanes mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagi Yohanes,
Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjadi jaminan keselamatan karena dialah Sang Juru Selamat dunia. Menghidupi iman akan Yesus ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Dan kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan gereja, ada saja tantangan yang harus dihadapi oleh para pengikut Kristus. Ada pihak yang tidak suka, ada isu kristenisasi, ada yang dicap kafir dan penista agama. Pertanyaan refleksi untuk kita semua, apakah aku, Anda, kita semua sudah berani memberikan kesaksian akan Yesus dalam perkataan dan tindakan kita sehari-hari? Marilah saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan kembali, kita disadarkan kembali sebagai murid-murid Kristus untuk berani memberi kesaksian dalam hidup kita masing-masing sesuai dengan panggilan hidup kita. Mulai dari tengah-tengah keluarga kita, lingkungan di mana kita hidup, di tempat kita belajar, kita bekerja, dan dimanapun kita berkarya. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.